Jumpa lagi dengan saya Ahmad Islami di program Tickle Talk edisi Rabu 26 November 2025. Sobat investor, bagaimana kabar portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap cuan dan senantiasa waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada perdagangan kemarin setelah sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa atau all-time high baru di angka 8.574,38. Indeks pada penutupan bursa Selasa 25 November 2025 parkir di level 8.521,88. Terkoreksi 48,37 poin atau minus sebesar 0,56%. Secara sektoral, kelompok saham properti memimpin pelemahan sebesar 0,94%, disusul sektor teknologi dan non-cyclical yang masing-masing terkoreksi 0,46%, serta industrial dasar yang minus 0,28%. Sementara kelompok saham industri menguat 3,10%, disusul oleh sektor-sektor lain seperti keuangan dan energi yang juga terangkat masing-masing sebesar 0,64% dan 0,32%. Sementara itu, efek rebalancing MSCI tampaknya mulai mereda. Sentimen global pun menunjukkan rotasi dari aset defensif menuju instrumen berisiko. Hal ini menandakan dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tren risk on global. Kondisi ini membuka pertanyaan mengenai faktor domestik yang menahan aliran masuk modal, persepsi investor terhadap fundamental pasar, serta kesiapan sektor-sektor di Bursa Efek Indonesia menyerap potensi rotasi dana ke depan. Lantas, sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya pada hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Reza Fahmi Riawan selaku Head of Retail Marketing and Product Development Division at PT Henan Putihrai Asset Management. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Pagi Mas Ahmad, baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Reza, ini IHSG kemarin agak unik. Sempat menyentuh rekor baru, all-time high pada perdagangan pagi, namun ditutup melemah di atas 0,50%. Menurut Mas Reza, apa yang membuat IHSG kemarin itu terkoreksi? Apakah murni karena profit taking atau ada hal yang lainnya, Mas? Mungkin menariknya adalah kemarin kita berharap langsung terbang tinggi ya, apalagi hari pertama efek rebalancing MSCI harusnya agak tinggi ya, tapi karena kemarinnya euforia itu sudah mulai tinggi, sepertinya memang investor itu mulai menahan nih. Mereka sudah mulai mengunci kira-kira portofolio mana yang mereka mau. Jadi keuntungannya dikunci, jadi pembeliannya nggak terlalu banyak. Beberapa memang sudah ada mulai profit taking. Karena mungkin di paginya mereka dengar kabar bahwa The Fed kan kayaknya agak mulai dovish lagi nih. Tapi kan masih so sure, masih belum tentu sure, karena kemarin-kemarin kita lihat kayaknya The Fed nggak mau dovish, tapi ini kok kayaknya ada wacana akan dovish. Jadi market masih melihat, sementara mereka masih mengunci dulu, masih melihat dulu akan seperti apa. Kurang lebih sih seperti itu sih Mas mereka ngelihatnya. Baik Mas, tadi disebutkan bahwa efek rebalancing MSCI memang mulai mereda karena udah terasa euforianya pada perdagangan sebelumnya. Betul. Apakah faktor domestik lebih dominan di sini daripada arus modal global pada perdagangan pekan ini, Mas? Ini apa yang kemarin saya belum dapat datanya, cuman kalau yang 2 hari lalu di mana tadi euforia sering disebut-sebut, itu kan ada yang bilang volumenya antara 45 sampai 47 triliun, sedangkan asing itu ternyata cuma sekitar 3 triliun, Mas. Jadi sebetulnya euforia ini tuh masih lebih banyak dominannya adalah di faktor domestik. Namun ini yang bagus adalah berarti kita cuma tinggal nunggu nih dari yang asing seperti apa, yang asing untuk masuk gitu loh. Jadi sebetulnya room ke depan sampai akhir tahun itu menurut saya masih sangat besar dan bullishnya juga oke. Walaupun kalau kemarin kita bilang bahwa ini meredanya adalah asing sudah mulai berhenti jual sih. Sepertinya itu Mas. Cuman ke depan nih saya sih yakin akan naik. Jadi Mas Reza yakin akan ada net buy ya dari asing untuk beberapa hari ke depan ya? Ya. Ini perpindahan dana dari aset less risky ke aset berisiko juga mulai terlihat. Apakah Anda melihat respon pasar terhadap fundamental atau valuasi IHSG terkait hal ini? Oh ya, tentu saja. Kalau kita lihat, sebentar saya lihat datanya dulu ya. Kalau seingat saya kalau di perdagangan hari Senin itu hampir di semua government bonds itu yieldnya turun semua karena orang sudah mulai banyak lepas obligasinya dan masuk ke saham. Kalau yang kemarin kita lihat di 15-20 tahun mereka stay, yang 10 tahun cuma naik 0,1 kalau nggak salah. Berarti kita masih melihat dari seperti ini tuh bahwa banyak orang sudah mulai masuk nih
ke pasar saham. Tapi tadi kita sudah sampaikan bahwa asing juga belum terlalu banyak masuk. Jadi selain animonya sudah lebih besar, kita cuma tinggal tunggu asing masuk. Dan satu lagi kita ingat kemarin itu ternyata dolar ditutup menguat ya ke 16.677 kalau nggak salah. Berarti ini kan animonya akan cukup banyak, sentimen positif yang berharap semoga rentang hari ini tuh bisa lumayan gitu Mas. Jadi instrumen saham udah semakin dilirik dibandingkan instrumen lain seperti obligasi, bisa dibilang begitu Mas ya? Ya, bullish lah sekarang. Bullish ya. Mas, seperti apa sih proyeksi IHSG pada perdagangan hari ini? Apakah akan melanjutkan pelemahan kemarin atau justru akan ada potensi untuk rebound? Hari ini kami melihatnya adalah bergerak mix dengan bias menguat terbatas ya, kurang lebih di 8.500 sampai 8.600 lah. Karena sentimen positif dari penguatan siklikal dan industri juga terjadi dengan optimisme yang tadi saya sampaikan dan juga ditambah tadi saya lupa sampaikan ada window dressing. Jadi harusnya animonya akan lebih banyak untuk beli walaupun masih banyak juga yang melakukan profit taking. Tapi kita lihat bank-bank besar juga masih ada beberapa yang masih lag sehingga mungkin belum dilakukan profit taking. Gitu sih Mas. Nah Mas, untuk situasi seperti sekarang ini apa sebaiknya yang dilakukan oleh sobat investor? Senang sih udah jelas pasti ya. Cuman tetap saja kalau buat saya segala sesuatu tuh masih mungkin terjadi. Seperti kita ketahui sekarang ini kan kalau di global kan sudah mulai mereda sentimen-sentimen negatifnya. Tapi kan kita bisa tahu bahwa di negara sana itu ada orang yang tiba-tiba hari ini A, pagi-pagi langsung gimana. Jadi kita tetap harus mewaspadai itu sehingga belinya bertahap aja. Kita coba beli bertahap sehingga kalau dia kalau ternyata indeksnya naik kita tidak ketinggalan, tapi kalau turun kita masih bisa punya peluru untuk beli di bawah untuk averaging gitu sih Mas. Mas, ini mungkin yang ditunggu oleh sobat investor, sektor-sektor apa saja yang bisa dilirik atau dipantau pada perdagangan hari ini? Kalau secara fundamental standar, industri pasti mengalami penguatan, masih melanjutkan penguatan. Di sektor kesehatan sebagai sektor yang defensif, pertumbuhan juga stabil juga bisa kita lihat. Energi seiring dengan properti naik juga, kita juga harus lihat juga energi kayaknya sudah mulai bisa diperhatikan. Cuman kalau buat saya tetap yang paling penting sekarang M&A aja. Kita lihat aja yang saham-saham konglomerasi dengan merger and acquisition masih harus dilihat kira-kira corporate action apa yang akan mau diambil. Saya lebih melihatnya ke situ sih Mas. Reza, terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali Mas. Sama-sama, terima kasih. Baik sobat investor, demikian proyeksi IHSG pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi rujukan bagi sobat investor dalam pengambilan keputusan baik pembelian maupun penjualan saham. Dan patut diingat bahwa segala keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Maju terus pasar modal Indonesia.